Pada Februari 2022, Kemendikbudristek mengajukan jamu sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage UNESCO 2022. Presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger mendukung adanya peningkatan dalam penguatan dan perluasan ketahanan pangan. Pelestarian konsumsi jamu, salah satunya jampe, menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan dan menguatkan ketahanan pangan dalam negeri. Jampe yang dibuat dengan bahan lokal menjadi bentuk dukungan kepada petani rempah tradisional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan angka 5,44% memberikan gambaran positif bagi perkembangan produk jampe yang kuat. Bahkan, menurut pernyataan dari Kementerian Investasi, Indonesia menempati peringkat ke-9 sebagai negara pemasok rempah-rempah dengan nilai ekspor mencapai 1,02 miliar US dollar atau sekitar 14,6 triliun. Budaya konsumsi jamu oleh masyarakat Indonesia perlu dilestarikan. Jampe menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia melalui gaya hidup sehat. Inovasi dapat dikembangkan misalnya dengan mengubah bentuk jamu biasa menjadi bentuk tablet effervescent yang lebih praktis tanpa mengurangi kandungannya yang lebih berkhasiat. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, inovasi jamu tablet effervescent atau jampe dilengkapi asam tartat dan sodium bikarbonat membawa khasiat dari rempah-rempah dengan cara yang praktis dan kekinian. Perencanaan bisnis jampe sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01-01-Menkes/187/2017 tentang formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan jampe, jamu tablet effervescent, solusi minuman sehat pasca pandemi sebagai agen ketahanan pangan presidensi G20. Jampe, from culture to lifestyle. Jampe dibuat dengan 7 varian rasa, yaitu rasa beras kencur yang mengandung etil metosixinamat yang berfungsi sebagai anti kanker, rasa kunyit asam dengan kandungan kurkumin pada kunyit mencapai 60% sebagai kombinasi antioksidan serta baik untuk pengidap diabetes, rasa uyup-uyup dengan kandungan temulawak, kencur dan kunyitnya sehingga mampu melancarkan ASI pasca natalitas, rasa galian singset sebagai stimulus kekebalan tubuh pada respon imun, cabai puyung untuk nyeri sendi, kudu laos untuk mengatasi gejala kembung dan demam, serta varian peningkat nafsu makan untuk anak-anak. Berikut adalah bisnis model canvas dari produk jampe. Produksi dilakukan dengan pembuatan sirup jamu. Ini merupakan gambar dari formulasi tablet effervescent yang sudah kami lakukan, dan ini merupakan perhitungan untuk kandungan setiap butirnya, di mana kandungan untuk setiap tablet formula sudah kami tentukan berdasarkan kebutuhan tubuh pada jampe rasa kunyit asam. Dapat diketahui untuk setiap butir dengan 4 gram memiliki kandungan 17,6 mg kurkumin. Jampe sudah melalui uji quality control dan didapatkan hasil kadar air sebesar 0,5% yang sesuai dengan masa kadaluarsa 4-5 bulan. Keseragaman ukuran sebesar tebal 0,32 mm dan diameter 1,19 mm. Sehingga sesuai dengan farmakopil 5, keseragaman bobot sebesar 4 gram dan waktu larut yaitu 3 menit 5 detik sesuai dengan BPOM 2014 tentang kelarutan effervescent. Jampe dipasarkan dengan mengintegrasikan teknologi. Kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengenalan jampe kepada masyarakat. Selain itu, memanfaatkan marketplace dengan banyak peminat di Indonesia juga menjadi salah satu langkah pemasaran jampe sehingga jangkauan pembelian lebih luas. Pemasaran secara offline juga akan aktif dilakukan dengan membuka stand dan kerjasama dengan organisasi atau institusi terkait seperti home industri jamu dan perusahaan jamu lainnya. Selain itu, kami juga dapat mengajukan kerjasama dengan dinas kepemerintahan seperti Balai Penelitian dan Pengembangan Obat dan Obat Tradisional. Inovasi jampe juga dilengkapi dengan kemasan berinformasi bilingual
sehingga membuka kesempatan untuk kegiatan ekspor sebagai perluasan dari pemasaran Jampe. Pada produksi awal, Jampe dilaksanakan oleh 3 main human resources yang tergabung dalam organisasi perusahaan Jampe yang terdiri dari Riza Alfiatun sebagai CEO, Asma Hoirunisa sebagai Kepala Divisi Produksi dan Pemasaran, dan Asafiatun Afiyah sebagai Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan. Untuk bagian keuangan, untuk modal kami rencanakan kurang lebih sekitar 4 juta rupiah sebagai modal awal yang didapatkan dari crowdfunding dari anggota, juga mengusahakan untuk membuka investasi dari pihak eksternal. Dari perhitungan yang kami lakukan, total biaya produksi mencapai 1.119.000 dengan biaya investasi sebesar 2.380.000 rupiah, sehingga perhitungan HPP dengan biaya produksi 1.119.000 rupiah dengan sekali produksi menghasilkan sekitar 750 tablet Jampe, maka harga pokok penjualan 1 unit Jampe adalah Rp1.492. Kemudian kami targetkan setiap Jampe dengan harga jual Rp1.700, sehingga keuntungan yang didapat sekitar Rp208 untuk 1 unit Jampe atau sekitar Rp312.500 untuk 2 kali produksi dalam 1 bulan. Berdasarkan perhitungan BEP, dapat dikatakan bahwa penjualan Jampe akan mencapai titik impas apabila berhasil menjual 1.161 tablet atau sebesar 492.000. Dilihat dari payback period, perkiraan pengambilan investasi Jampe dapat terjadi pada jangka waktu 10,8 bulan atau 324 hari. Usaha ini memiliki nilai benefit cost ratio lebih dari 0, yaitu 0,14, sehingga dengan kriteria benefit cost ratio dengan nilai lebih dari 0 yang dikatakan proyeksi untung, artinya usaha Jampe layak untuk dilaksanakan. Jampe atau jamu tablet effervescent dibuat dengan bahan dasar rempah-rempah lokal yang disuplai dari petani secara langsung, yaitu petani rempah Desa Kerapia, Sleman, sehingga dapat meningkatkan UMKM daerah. Salah satu komoditi yang berpotensi baik untuk dikembangkan saat ini adalah rempah-rempah untuk menjaga kelestariannya dan mengenalkan kepada anak muda. Komoditi rempah merupakan komoditi lokal sehingga diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui budaya minum jamu, peningkatan citra pangan lokal, dan diversifikasi pangan sejalan dengan presidensi G20. Jampe memiliki 3 jenis kemasan, yaitu dikemas dalam kemasan kertas ziplock dengan isi 1 butir, kardus dengan isi 10 butir, dan bentuk tub dengan isi 25 butir, atau tablet yang mudah dan praktis untuk dibawa kemanapun dan kapanpun dengan berat per butir atau per tabletnya, yaitu 4 gram, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh perharinya. Tablet effervescent terbuat dari zat yang dapat melepaskan CO2, natrium karbonat, dan natrium bikarbonat, dan zat yang menginduksi pelepasan CO2. Karena kandungan garam karbonat yang tinggi, pH lambung akan meningkat untuk sementara usai larutan effervescent dikonsumsi, sehingga memicu pengosongan lambung yang cepat. Sehingga pemanfaatan dari jamu Jampe ini dalam bentuk tablet yaitu laju dan jumlah ya relatif obat yang mampu mencapai sirkulasi tubuh lebih tinggi serta waktu reaksi obat yang lebih cepat dari biasanya. Proses pemasaran dalam pendistribusian produk Jampe akan dilakukan dengan beberapa cara menyesuaikan dengan teknologi sekarang ini berupa media transaksi yang digunakan oleh konsumen. Konsumen yang melakukan transaksi melalui marketplace menggunakan saluran distribusi yang akan bermitra dengan jasa pengiriman barang seperti JNT, JNE, Tiki, Wahana, dan lain sebagainya. Jampe, yaitu jamu dalam bentuk tablet effervescent, merupakan terobosan yang kreatif dan inovatif dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani rempah lokal, dan hasil produksinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat Indonesia.